Ekonomi biru ini tidak boleh didefinisikan secara sempit. Harus juga memperhatikan aspek keadilan dan juga aspek keberlanjutan. Kita punya laut tapi kita tidak dapat hasil laut. Kita punya tanaman yang harusnya kita petik tapi yang metik orang lain. Kita punya kekayaan tapi yang merasakan bukan mereka. Kita punya keanekaragaman hayati. Kemudian sosialnya tumbuh di atas segala itu. Kemudian ke sini kan itu berubah. Ya, awalnya kan karena kolonialisme yang membawa itu ke sini kawan-kawan. Tapi pertanyaannya adalah, ya apakah kawan-kawan akan diam saja atau melawan gitu kan. Membumikan isu kelautan itu berarti juga membuat orang peduli gitu. Tapi tantangan dan caranya apa gitu. Oke, pada siang hari ini learning session ini adalah kerjasama SYJ beserta inisiator lainnya Equatorial.com dengan Pulitzer Center yang judulnya adalah, judul apa tema nih ya? Tema ya, lebih tepatnya. Kayaknya tema ya, bukan judul ya. Itu adalah pengarus utamaan isu kelautan kepada mahasiswa. Oke, sebelum acara dimulai, sebelum acara diskusi yang akan dimoderatori oleh kawan kita, Kak Noni, tepatnya kita akan mendengarkan sambutan atau sharing sebenarnya ya, sharing session dengan Mbak Intan Febriani, yaitu Mbak Intan ini adalah Direktur International Education and Outreach Pulitzer Center. Seperti apa paparannya kita dengarkan. Mbak Intan, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you Mbak Firly. Halo, selamat siang teman-teman. Makasih nih udah habis makan siang, pasti agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Oke, makasih udah mau hadir di learning session by Pulitzer Center. Perkenalkan aku Intan dari Pulitzer Center. Di sini sama dua teman juga dari Pulitzer Center, ada Kak Grenti dan ada Mas Hari. Oke. Ya mungkin sedikit perkenalan dulu tentang Pulitzer Center. Mungkin kalau dari teman-teman jurnalis udah sering dengar, tapi aku mau cerita sedikit. Pulitzer Center itu kalau ibaratnya manusia, tangannya ada dua. Jadi tangan yang satu ini, Pulitzer Center, kita sangat percaya bahwa jurnalistik itu adalah pilar demokrasi. Jurnalistik itu penggerak perubahan dari teman-teman membaca berita, teman-teman tergerak, ingin melakukan sebuah aksi. Jadi di tangan yang sebelah kanan ini, Pulitzer Center mendukung jurnalis untuk bikin liputan yang nggak cuma memaparkan fakta, tapi liputan yang mendalam, yang menggali apa sih masalah struktural di situ gitu. Di tangan kirinya, dari Pulitzer Center ini pingin mendekatkan liputan tersebut ke publik. Di sini ada teman-teman mahasiswa, kita senang banget. Terus mendekatkan liputan ini dengan para aktivis, akademisi, dan lain-lain supaya liputan jurnalistik itu kan bikinnya susah ya, jauh-jauh, wawancara narasumber, naik perahu kecil, mahal gitu. Kita nggak pingin liputan itu hanya berhenti di website aja atau di koran, tapi menjangkau teman-teman yang lebih banyak gitu dan bisa menggerakkan teman-teman semua. Mungkin aku mau tanya dulu nih, dalam 1 minggu terakhir ini, angkat tangan kalau ada yang baca berita lingkungan, ada nggak? Dalam dari teman-teman mahasiswa. Jangan baca liputannya sendiri ya. Ada nggak yang 1 minggu ini? Oke, ini kayaknya nggak baca berita lingkungan, pasti ada. Ada nggak yang mungkin ada yang mau angkat tangan? Yang minggu ini baca berita tentang lingkungan? Masih malu-malu? Aku tembak Mungkin boleh nanya dulu, mungkin Mbak ini minggu ini sempat nggak baca sesuatu tentang, mungkin ada yang tentang polusi atau tentang sampah. Ada yang mau sharing? Ya, ada? Gak ada? Oke, nggak apa-apa. Nanti ya, nanti di ruangan yang lebih kecil. Jadi kita pingin denger nih dari teman-teman gantian. Sebenarnya cerita yang menurut teman-teman isu lingkungan yang penting saat ini, yang menurut teman-teman ini harus banget nih dibahas di lingkungan pertemanan juga, itu liputan lingkungan yang seperti apa. Jadi itu tadi sedikit tentang Pulitzer Center.
Dan kemudian selanjutnya hari ini kami senang sekali ada teman-teman dari Greenpeace, dari Ocean Initiative for Justice, terus dan juga ada teman-teman jurnalis, ada Mas Somad dan Mas Adi juga. Kita mau ngebahas tentang laut. Kenapa sih laut? Kenapa Pulitzer Center pingin ngebahas soal laut? Mungkin seperti yang teman-teman ketahui, kita kan emang hidupnya jauh nih dari laut. Bikin event aja di tengah kota ya, di Kuningan gitu. Tapi kita mungkin nggak boleh lupa juga bahwa hidup kita itu bergantung banget sama lautan dan bukan sebaliknya gitu. Kenapa? Soalnya kalau kita bicara soal krisis iklim, tentunya laut itu salah satu penyerap karbon yang paling penting selain mangrove dan aspek lainnya. Yang kedua tentunya laut itu adalah sumber makanan, protein yang kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ketika kita bicara soal laut, tentu nggak lepas juga dari masalah keadilan. Kita sering bicara tentang keadilan iklim, siapa yang paling terdampak dari krisis. Dalam konteks kelautan, keadilan di sini juga maksudnya soal kesetaraan akses, bagaimana komunitas di pesisir itu bisa mendapat akses untuk mengelola sumber daya laut. Dan juga kalau dalam konteks krisis iklim, kenaikan pasang laut, tentu ada masyarakat yang paling terdampak di sini, baik itu yang tinggal di dekat laut maupun kelompok pekerja. Jadi hal-hal seperti itu yang juga menjadi perhatian dari Pulitzer Center dan semoga menjadi perhatian juga bagi teman-teman semua, karena lagi-lagi kita hidup jauh dari laut, tapi hidup kita sebetulnya bergantung pada lautan, pada hutan. Kemudian mungkin terakhir tentang peluang dari Pulitzer Center. Jadi ada banyak, mungkin nanti bisa dilihat di websitenya. Dan untuk jurnalis sepanjang tahun memang ada beberapa grant. Salah satunya yang khusus untuk laut namanya Ocean Reporting Network. Jadi Pulitzer Center ini mensupport tidak hanya pendanaan, tapi juga akses informasi, toolsnya dan juga network untuk para jurnalis lingkungan berjejaring. Nah, tapi buat teman-teman yang anak kampus nih dan juga dosen, apa hubungannya buat gue gitu kan? Kita juga ada namanya Impact Seed Funding. Jadi ini pendanaan mikro untuk komunitas pendidikan. Misalnya kalian membaca liputan lingkungan yang disupport oleh Pulitzer Center dan liputan itu sangat menggugah gitu. Dan kalian merasa kayaknya harus lebih banyak orang tahu nih tentang ini gitu. Kalian bisa apply grant ini, kemudian bikin kegiatan outreach. Jadi dari liputan jurnalistik itu bisa membuat misalnya teman-teman mahasiswa mau melihat langsung apa sih yang dialami masyarakat yang tinggal di pesisir, atau bagaimana sih dampaknya perkebunan sawit terhadap kelompok perempuan dan anak. Lalu dari hasil live in tersebut kalian bisa membuat pameran atau sebuah serial konten. Nah, itu bisa diajukan juga ke Pulitzer Center. Oke, dari aku itu aja. Makasih banyak kesempatannya dan selamat diskusi dan bertukar pikiran hari ini. Terima kasih Mbak Intan. Boleh dikasih ke Mbak Noni aja ntar. Jadi sekalian. Oke, teman-teman for your information lagi ya, FYI ya. Atau untuk yang tahu-tahu aja, yang paham-paham aja gitu ya. Pulitzer ini terkenal dengan beasiswanya, termasuk gengsinya. Jadi kalau lo udah masuk kayak Mas Adit, termasuk juga Joni ya, Mas Hari, siapa lagi. Kalau udah dapet beasiswa dari Pulitzer tuh, gitu. Termasuk kelas-kelas dunia, termasuk New York Times. That's my papers as well. Oke, thank you so much Mbak Intan. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu kami persilahkan kepada moderator selanjutnya adalah senior saya di SIEJ. Banyak yang telah menyumbangkan waktunya, pemikirannya, energinya untuk SIEJ yaitu Kak Noni Arni. Kak Noni kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Vira. Aduh, dibilang senior ini saya malah jadi deg-degan kalau naik ke sini gitu ya. Apalagi ini isu yang berat. Wah, ini saya nggak nakut-nakutin ini gitu ya. Tapi itulah kenyataannya. Kenapa kemudian kalau teman-teman mahasiswa tadi hadir di sesi di awal tadi, ada isu liputan yang paling populer di tahun 2023. Secara spesifik isu laut ya.
nggak masuk. Sedih kan? Padahal kita tahu 70% ya itu lautan Indonesia dibanding pulau-pulau gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang jadi clue juga kenapa kemudian ada learning session with Pulitzer Center. Bagaimana kita bisa mengharus utamakan isu kelautan kepada mahasiswa loh gitu ya. Jadi kalau tadi Kak Vira suaranya harus kenceng, ya kenceng karena menyuarakan isu laut itu juga harus kenceng. Biar tadi ya jadi populer gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini cukup banyak ya, ada sekitar 60 ada gitu ya. Saya harap nanti ada yang masuk lagi tanpa berlama-lama. Kalau kita bicara isu lingkungan ya, khususnya isu kelautan, itu sebenarnya bukan lagi monopoli pekerja media, wartawan. Tadi ngomongin liputan, ngomongin wartawan gitu ya. Tapi perkembangan teknologi semua punya kesempatan yang sama. Termasuk anak muda, termasuk mahasiswa untuk kemudian ikut memproduksi informasi, kemudian juga membagikan ke semua tingkatan, enggak ada batasannya. Yang ini juga jadi menarik kenapa isu kelautan ini menjadi sangat penting untuk kita suarakan. Nah, tapi persoalannya bagaimana menyuarakan isu lingkungan atau isu kelautan ini bisa lebih berdampak. Nah, orang jadi paham, oh seperti apa nih isu kelautan ini dan apa dampaknya buat kita. Oke, baik. Nah, tanpa basa-basi lagi di sesi ini sesi pertama ya teman-teman, nanti ada sesi kedua di kamar sebelah begitu ya. Saya akan menghadirkan 4 speaker yang akan bercerita tentang laut, tentang kelautan, dan kenapa ini penting untuk disuarakan gitu. Oke, yang pertama saya undang untuk naik ke atas Mbak Stephanie Juwana. Beliau adalah founder and director of International Engagement and Policy Reform Indonesia Ocean Justice Initiative. Monggo, saya persilakan ke stage, duduk Mbak. Mau pilih yang mana Mbak, terserah Mbak gitu ya. Enak kalau yang pertama itu bisa milih gitu ya. Oke, baik, yang kedua Mas Abdillah. Nah, kayaknya kalau teman-teman para pegiat itu udah nggak asing lagi ya. Beliau adalah Ocean Campaigner dari Greenpeace. Ya, itu kalau Greenpeace bersuara itu ya kenceng banget gitu. Oke, baik. Yang dua lagi. Nah, dua lagi ini dua jurnalis hebat, teman saya, dan meskipun tadi dibilang senior, saya harus ngikutin jejaknya. Gitu ya. Oke, beliau ini sering melakukan peliputan dan punya banyak karya jurnalistik khususnya isu kelautan. Tak panggil satu-satu ya. Gitu. Ya, oke, yang pertama Mas Adi Renaldi. Nah, oke, naik Mas, ke stage Mas. Nah, Mas Adi ini freelance jurnalis, tapi beliau sangat aktif sekali menulis, membuat produk jurnalistik, dan dapat dukungan juga dari Pulitzer Center. Beliau juga salah satu dari Climate and Labor Grantee. Wah, dengar kan? Grantee berarti mendapatkan dukungan penuh dari Pulitzer Center untuk kemudian membuat bagaimana liputan kelautan menjadi isu yang berdampak begitu ya. Kemudian yang berikutnya satu lagi ini kawan lama saya Mas Abdul Somad. Mana ya beliaunya? Wah, di pojok belakang ini pengen jadi mahasiswa sepertinya. Bentar lagi Mas jadi mahasiswa gitu ya. Nanti jadi anaknya Mas Adit gitu ya. Beliau ini juga sering mendapat beasiswa liputan, isu kelautan lagi, gitu ya. Jadi sering keliling Indonesia, bentar lagi keliling luar Indonesia. Beliau adalah jurnalis jaring.id dan juga salah satu yang mendapat dukungan dari Pulitzer Center juga, mana di program Ocean Report Network, begitu ya. Ini salah satu fellow-nya. Tandai mukanya, gitu ya. Oke, baik, terima kasih sudah hadir keempatnya, dan sebenarnya enggak gampang ya bagaimana kemudian membuat liputan khususnya isu kelautan yang memang luas sekali.
Dan nggak perlu berlama-lama begitu ya, saya akan kasih kesempatan langsung kepada Mbak Stephanie untuk menjadi speaker pertama gitu ya. Nah Mbak Stephanie ini akan banyak bercerita soal, ya tetap kaitannya anak muda kan Mbak? Anak muda, tapi dikaitkan dengan climate justice dan isu-isu laut. Dan spesifiknya mungkin isu pesisir, kelautan dan pesisir perikanan. Oke, baik. Silakan Mbak Stephanie. 10 menit ya. Nanti kita akan banyak diskusi gitu ya. Halo? Oh, sudah. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya semangat karena sudah makan. Kalau aku agak berdiri nggak apa-apa ya, karena nanti mau ada yang Silakan. ditunjuk-tunjuk takut jauh dari sini. Oke, baik. Boleh nunjuk mahasiswa juga Mbak Steph. Oh, aduh. Jadi kayak kelas beneran. Boleh dibantu untuk tayangannya juga, disiapkan untuk slides-nya. Baik, sambil menunggu mungkin saya ingin berbicara sedikit dulu mengenai organisasi IOG atau Indonesian Ocean Justice Initiative. Jadi kami ini adalah organisasi NGO atau bisa dibilang policy advocacy group yang fokusnya itu di isu-isu kelautan dan perikanan, namun lebih ke kebijakan. Jadi mungkin tidak terlalu fokus di kampanye, tidak terlalu fokus di pembinaan yang bersifat sangat lokal, tapi lebih ke kebijakan, antara itu kebijakan di tingkat pusat maupun kebijakan di tingkat daerah. Ada beberapa isu yang di IOG yang kami dalami, ada isu keamanan maritim, kemudian isu perikanan, kemudian isu perlindungan nelayan kecil, anak buah kapal di sektor perikanan, kemudian juga ada isu mengenai ekosistem karbon biru. Baik, langsung saja saya mulai, kan ini sudah ada. Saya ingin mulai dulu dari visi Indonesia Emas 2045. Karena memang momentumnya ini sekarang menjadi semakin relevan lagi untuk kita kawal karena kita akan ada pemilu sebentar lagi. Dan visi Indonesia Emas 2045 ini ambisinya itu sangat tinggi, bisa dilihat yang pertama per kapita itu $30.300 dan ini tujuannya adalah untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari negara top 5 GDP of the world. Artinya kita masih mungkin bisa dibilang long way to go dan masih punya banyak PR. Kemudian bagaimana kita dapat mencapai ini? Apakah artinya kita jadi harus mewujudkan heavy economic growth? Pembangunan ekonominya harus besar-besaran. Nah, tentunya itu bukan merupakan jawaban yang ideal. Mengapa? Karena heavy economic growth ini cenderung akan melupakan beberapa aspek seperti aspek keberlanjutan untuk sumber daya alamnya ataupun aspek keadilan. Jadi yang perlu dilakukan untuk mencapai target-target tersebut adalah untuk mencari bagaimana caranya ada penambahan nilai ekonomi namun tetap sesuai dengan aspek-aspek tadi itu, keberlanjutan dan keadilan. Dan ditambah lagi kita adalah negara maritim. Kita memiliki aset kelautan yang besar. Oleh karena itu baiknya memang Indonesia mulai melihat bagaimana potensi dari sektor kelautan perikanan ini untuk mencapai target-target tersebut. Next. Ini adalah potensi aset kelautan di dunia. Sangat-sangat besar. Dari direct maupun dari indirect. Ini yang dunia, kemudian kita bayangkan Indonesia sendiri luasnya 6,4 juta kilometer persegi lautnya, garis pantainya 108.000. Artinya kalau kita lihat global itu segini, kita bisa bayangkan berarti Indonesia itu memiliki porsi yang besar dari aset global ini. Karena laut kita pun luasnya juga sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya, oleh karena itulah muncul adanya namanya istilahnya ini ekonomi biru atau blue economy atau bisa disebut juga sustainable ocean economy. Apa sebenarnya ekonomi biru? Ekonomi biru intinya meningkatkan nilai ekonomi dari sektor kelautan ini namun masih memperhatikan aspek keberlanjutan, aspek keadilan dan aspek ekonominya itu sendiri. Jadi mungkin
kalau teman-teman sudah paham dengan aspek SDG, Sustainable Development atau Sustainable Development Goals, itu yang di bawah ini ada. Nah, ekonomi biru itu mirip seperti itu konsepnya, namun khusus untuk kelautan. Apakah kita sudah memanfaatkan laut kita secara optimal, namun tadi itu tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan keadilan tersebut? Bisa kita lihat bahwa sebenarnya mungkin aset yang kita miliki itu belum dimanfaatkan secara optimal. Contohnya PNBP SDA Perikanan itu baru menyumbang 0,16%. Kemudian ada estimasi bahwa kapal yang melewati Alki 1 itu sampai 5.000 sampai 90.000, Alki 2 juga banyak, Alki 3 juga banyak. Namun kapal-kapal yang melintas itu Indonesia belum benar-benar mendapatkan nilai ekonomi yang signifikan. Apakah artinya kapal yang lewat itu boleh dimintain uang kayak jalan tol? Tentu bukan seperti itu. Tapi misalnya dengan kita meningkatkan infrastruktur di pelabuhan, kapal-kapal itu jadi lebih bisa untuk docking. Karena banyak yang kapal-kapal melintasnya di Indonesia, namun lebih memilih untuk dockingnya di Singapura karena infrastrukturnya lebih baik. Akhirnya Singapura yang mendapatkan manfaat secara ekonomi tersebut. Kemudian juga wisata bahari dan juga mangrove dan padang lamun yang merupakan ekosistem karbon biru. Dan kita lihat juga masih ada permasalahan bahwa di SDG yang goals yang mengenai kelautan yang itu yang nomor 14, kita masih orange. Orange artinya adalah significant challenges remain. Kita masih ada tantangan-tantangan yang harus diatasi. Next. Jadi bagaimana ekonomi biru ini bisa benar-benar diwujudkan? Salah satunya adalah untuk kita tuntaskan dulu beberapa hal-hal permasalahan kelautan yang serius agar kita dapat lebih baik lagi menjaga keberlanjutan tersebut dan lebih bisa mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi dari laut tersebut. Tapi nyatanya pertama itu di gambar yang sini oil spill masih menjadi masalah. Kemudian masih ada masalah illegal fishing. Kemudian yang di sana itu adalah, coba mungkin tebak-tebakan dulu. Ada yang bisa tebak itu gambar apa? Bukan. Jadi ini adalah isi dari kapal namanya Sunrise Glory yang ditangkap. Dan pada saat diinspeksi, apakah ada ikan di dalamnya? Tidak ada. Apakah ada benih lobster? Tidak ada. Adanya apa? Narkotika. Jadi kapal perikanan itu digunakan untuk melakukan kejahatan lain. Yaitu kalau dalam hal ini yaitu penyelundupan narkoba. Kemudian kita masih ada masalah pengasaman air laut. Ada masalah ABK-ABK menjadi korban dari kekerasan. Karena memang kalau mereka bekerja di laut kan susah monitoringnya. Siapa yang bisa ngeliatin mereka kerjanya seperti apa. Berbeda kalau kita kerja di kantor, ada orang HRD-nya, ada CCTV-nya, ada yang memantau. Yang terakhir juga kita masih ada masalah marine pollution yang mungkin nanti Mas Afdillah juga akan bahas banyak mengenai ini. Selanjutnya, ekonomi biru ini merupakan konsep yang mungkin mudah dipahami tapi tricky untuk diimplementasikan. Kenapa tricky? Jadi ada beberapa studi yang akhirnya mengatakan bahwa saat konsep ekonomi biru ini coba diimplementasikan di negara-negara berkembang, justru yang terjadi di negara tersebut semakin parah isu-isu ketidakadilannya, terutama isu-isu keadilan laut. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Karena itu tadi, kalau ekonomi biru ini kita definisikan secara sempit, hanya untuk peningkatan nilai ekonominya, kita bisa mengorbankan jadinya aspek-aspek yang lain termasuk juga aspek keadilan. Akhirnya terjadilah 10 macam ini, 10 macam ketidakadilan ini yang merupakan hasil dari mendefinisikan konsep ekonomi biru tersebut terlalu sempit. Kemudian selanjutnya. Jadi bagaimana kita mewujudkan keadilan dalam ekonomi biru ini? Yang pertama adalah recognitional justice, itu bentuknya untuk pengakuan. Kedua prosedural, yang ketiga adalah distribusional. Nanti aku kasih beberapa contoh-contoh untuk lebih mudah memahaminya. 1 menit lagi. Oke, selanjutnya. Ini contohnya yang recognitional.
memberikan pengakuan. Nelayan perempuan di Indonesia itu ada tantangan yang mereka hadapi karena di beberapa daerah walaupun sudah lebih baik, tapi ada beberapa daerah lainnya yang belum benar-benar mengakui istilah nelayan perempuan. Hasilnya apa? Mereka tidak memiliki akses yang sama dengan nelayan lainnya untuk misalnya mendapatkan asuransi ataupun mendapatkan akses-akses lainnya seperti akses bantuan. Kemudian selanjutnya, ini adalah potensi OECM atau pengelolaan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk dari pengakuan itu, memberikan masyarakat hak untuk mengelola wilayahnya yang sebenarnya juga akan berkontribusi pada upaya menjaga keberlanjutan tersebut. Next. Untuk yang prosedural, ini adalah proses partisipasi. Jadi kita bisa melihat sekarang kita ada di mana. Kalau kita lihat selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia keluar, ada partisipasi publik, tapi partisipasinya itu satu arah atau partisipasinya itu formalitas, berarti kita masih ada di bagian bawah-bawah, manipulasi misalnya. Yang ingin kita lakukan adalah partisipasi untuk yang sampai atas, yang benar-benar apa yang disampaikan oleh masyarakat itu didengar dan masyarakat ini memang memiliki power untuk influence kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir, selanjutnya, ini yang distribusional, ini adalah potensi SDI berdasarkan WPP. Kita lihat di 718, ini yang dekat Papua, itu paling tinggi. Kemudian next, tapi kita bandingkan, kalau dari PDRB-nya, justru yang paling tinggi itu bukan di Papua, padahal stok ikannya paling tinggi di sana. Mengapa? Karena banyak kapal-kapal yang sebenarnya bukan dari sana, menangkap ke sana, namun pendaratannya bukan di sana. Dan ini adalah berhubungan tadi dengan distribusional yang adil. 30 detik lagi. Baik, ini slide terakhir. Ya, ini juga ada contohnya bahwa di Papua ini Laut Arafura kaya akan sumber daya ikan, tapi persentase pendudukan miskinnya masih tinggi. Kemudian juga di Maluku disebut sebagai lumbung ikan nasional. Di NTT ini beberapa destinasi bahari favorit itu ada di sana, tapi tingkat kemiskinannya juga masih tinggi. Ini juga ada permasalahan artinya di distributional justice tersebut. Jadi kesimpulannya bagaimana kita dapat menjaga keadilan laut dalam kebijakan. Yang pertama tadi itu, jika the next president of Indonesia masih ingin fokus pada ekonomi biru untuk mencapai Indonesia emas, ekonomi biru ini tidak boleh didefinisikan secara sempit. Harus juga memperhatikan aspek keadilan dan juga aspek keberlanjutan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan mahasiswa, apa yang mahasiswa bisa lakukan? Yang pertama adalah mengawal kebijakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan hal-hal yang mungkin kecil tapi akan berkontribusi besar juga. Contohnya mungkin nanti Mas Afdillah juga akan membahas bagaimana mahasiswa dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah itu sangat akan memberikan manfaat yang lebih besar. Dan yang terakhir apa yang mahasiswa bisa lakukan? Bisa juga consider untuk bekerja di sektor-sektor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Tidak harus jadi PNS, jadi jurnalis juga bisa, kerja di NGO juga bisa, banyak sekali manfaat-manfaatnya dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Steph, luar biasa ya. Ini saya kasih bonus waktunya karena sayang kalau harus diputus, ini hal yang krusial untuk memberikan gambaran isu kelautan dan perikanan di Indonesia, persoalannya dan aspek keadilannya. Nah teman-teman tolong disimak karena ini akan jadi materi bahan diskusi untuk di sesi kedua gitu ya. Dan simpan kalau ada pertanyaan nanti di sesi Q&A. Oke lanjut, saya kasih waktu untuk Mas Afdillah. Nah ini lanjut nih, kalau tadi gambaran isu kelautan, ini isu prioritas yang mau kita suarakan yang mana ini Mas? Gitu. Silakan Mas, 10 menit juga. Atau mau minta bonus juga? Oke. Tes. Ya, ini salah satu 10 menit paling panas dalam hidup saya. Disuruh membicarakan laut yang luas dalam waktu 10 menit, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Saya izin berdiri juga ya, supaya merasa nyaman saja. Ya, jadi kawan-kawan, presentasi ini saya buat sepanjang perjalanan dari Semarang, karena ketemu dengan beberapa nelayan kemarin sampai tadi subuh
bukan subuh dini hari di Indonesia, di Jakarta, Indonesia. Kok Jakarta Indonesia ya gitu. Jadi mudah-mudahan rangkuman dari beberapa slide ke depan ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan karena memang kita akan fokus untuk mencoba men-influence teman-teman semua untuk melihat kira-kira angle-angle mana saja yang bisa teman-teman capture untuk kedepannya ketika bekerja baik itu sebagai mahasiswa jurnalis atau tadi ada promo, ada fellowship dan segala macam dari Pulitzer. Itu. Ya, saya Afdil, juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, sekarang sebagai Ocean Campaign Lead, jadi sejak 2 tahun yang lalu menjadi leader di Greenpeace untuk isu-isu laut, karena kita juga ada kampanye laut, ada hutan, ada urban dan juga climate. Dan kita langsung saja, kenapa laut penting untuk kita bicarakan? Pertama, tadi sudah disampaikan juga adalah, boleh tolong langsung di klik aja Mas, ya memang 70% bumi kita laut, penghasil oksigen terbesar di bumi itu dari laut. Ini yang banyak nggak tahu nih kawan-kawan, karena memang selama ini hidup kita bias darat, nyanyian nenek moyang kita seorang pelaut itu sudah menjadi nyanyian kuno dan tidak relevan lagi menurut kita nih gitu. Ya tapi nyanyian itu ternyata membawa ke dalam kesesatan, karena pada hari ini faktanya hampir 80% oksigen yang kita nikmati di bumi hari ini masih berasal dari laut. Dan itu relevan dengan 70% laut karena memang laut tidak hanya dataran yang teman-teman lihat flat, tapi kalau kita sadari, kita tahu bahwasanya setiap jengkal laut itu memberikan faedah terutama oksigen kepada kita sampai hari ini. Lumbung pangan, jadi sumber pangan kita hari ini adalah yang utama adalah laut, di samping di darat juga pertanian, kemudian regulator iklim. Jadi laut bermasalah, iklim kita juga bermasalah, itu kita rasakan hari ini. Kemudian rumah bagi keanekaragaman hayati, teman-teman tahu semua, dan terakhir yang tidak kalah penting, sumber protein utama, terakhir sekali lagi Mas, kondisinya sedang terancam. Ini yang kita bicarakan. Kami di Greenpeace mencoba mengidentifikasi beberapa masalah, mencoba mengklasifikasikan, itu ada di dalam 5 kelompok masalah, tapi semuanya saling terkait. Boleh next Mas? Ya, ini dia, ada 5, yang pertama itu adalah industri perikanan. Tingginya permintaan konsumsi seafood, jumlah manusia semakin bertambah banyak, kemudian ditemukannya teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk menangkap ikan dalam jumlah yang sangat luar biasa, kemudian ada teknologi penyimpanan, di mana ikan ditangkap hari ini masih bisa digunakan untuk 2, 3, 4, 5 tahun yang lagi, dan akhirnya teknologi juga memungkinkan manusia untuk menjelajah seluruh wilayah laut kita di bumi ini, menyebabkan laut kita mengalami overfishing. Itu. Kemudian ada plastik dan polusi. Dan berikutnya saya coba jabarkan singkat setelah ini. Krisis iklim, pengasaman laut, ada tambang, laut dan pulau-pulau kecil, dan kebijakan serta investasi. Ini saya bikin klaster sendiri, supaya nanti kita bahas juga. Oke, next Mas. Oke. Ini ancaman industri perikanan, kawan-kawan. Jadi hari ini kita banyak yang tidak sadar, saya punya layar di sini yang bisa saya baca juga kepada teman-teman. Apakah ikan yang kawan-kawan dapat hari ini itu berasal dari cara-cara atau berasal dari proses penangkapan yang seharusnya terjadi? Ini yang banyak tidak kita ketahui. Apakah dia ditangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan? Apakah orang-orang yang bekerja di sana dalam kondisi sejahtera, bicara keadilan, itu tidak banyak yang tahu. Ini peluang buat teman-teman untuk mencari salah satu inspirasi angle yang mungkin teman-teman bisa ambil dari industri perikanan. Dan aktivitas destructive fishing, bom ikan, jadi kalau kawan-kawan lihat yang di sebelah kanan, bawah, itu terumbu karang butuh puluhan tahun untuk hidup, dalam waktu 1 bus, dibom hancur. Ini di mana? Di Indonesia. Di perairan Makassar. Kita dapat gambar ini ke bawah, turun, temukan itu. Ini baru terjadi, kurang lebih 30 menit setelah kita dengar, kita datangin, nelayannya kabur, kemudian turun ke bawah, ketemu. Jadi itu terjadi. IUU fishing masih terjadi. Mbak Stefani punya pengalaman banyak soal ketika beliau masih di Satgas 115, menangkap ikan di zaman Ibu Susi, kemudian kapalnya ditenggelamkan. Kemudian kebijakan itu dicabut, mulai lagi. Ada transshipment. Ini juga bermasalah. Apa itu transshipment? Teman-teman boleh nanti cari. Ini angle yang menarik menurut saya.
Karena ini salah satu penyebab, salah satu faktor utama yang memungkinkan industri perikanan bisa melakukan praktek yang tidak praktek-praktek yang serakah ya, yang tidak bisa dikontrol dan segala macam. Terus bagaimana dengan nelayan kecil kita? Nelayan-nelayan apakah juga bermasalah? Iya, ada juga gitu. Jadi destructive fishing, bom ikan dan racun itu sebagian adalah nelayan-nelayan kecil kita yang melakukannya. Tapi ada masalah struktural di situ. Karena mereka harus disuruh oleh bosnya, oleh induk semang dan segala macam, dan terpaksa. Ada juga alih fungsi mangrove menjadi tambak, segala macam, dampaknya di bawah itu. Indonesia tahun 2021, mohon koreksi kawan-kawan, 2022, salah. KKP merilis permen terkait dengan potensi perikanan Indonesia yang diriset oleh Komnas Kajiskan. Dan setelah kita hitung, ternyata kondisi perikanan Indonesia hari ini sudah hampir kondisi fully exploited. Jadi sedikit lagi menuju overfishing gitu. Overexploited. Jadi kalau dikasih angka di bawah 5 itu hijau, 5 sampai 10 kuning, 10 di atas 10 itu merah, Indonesia angkanya itu di 9 lebih gitu loh. Jadi kalau yang kawan-kawan berasal dari Pantura Jawa ini, nah itu kalau yang orang tuanya nelayan atau bertanya kepada nelayan, apakah laut utara kita ini masih punya ikan? Nah ini menarik untuk kawan-kawan, karena salah satu yang sudah terdampak parah oleh industri perikanan adalah Laut Jawa. Sudah overfishing. Kita terancam kehilangan biodiversity juga karena industri perikanan, nelayan kecil harus menangkap ikan lebih jauh dan lebih lama dengan kos yang lebih besar, tapi tidak ada jaminan tangkapan yang banyak. Tingkat kerugian akan makin tinggi. Tambah juga mendapatkan BBM makin susah. Dan yang menarik, bukan menarik, tadi Mbak Stefani ada lihat, ada gambar nelayan kita yang robek ya. Sampai hari ini banyak ternyata masyarakat Indonesia yang mengalami perbudakan di atas kapal, baik kapal asing ataupun kapal lokal. Boleh slide berikutnya Mas? Polusi, sampah plastik, masalah klasik. Indonesia turun rankingnya dari nomor 2 sampai jadi nomor 6 ya. Ada yang bangga gitu, tapi saya malu juga, kenapa kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Masalahnya ada di darat masalahnya. Masalahnya siapa? Masalahnya kita gitu. Sampai hari ini pemerintah tidak bisa menekan perusahaan untuk bisa mengubah cara distribusi kemasan dan kemasan produk mereka dari plastik sekali pakai menjadi yang bisa diisi ulang. Itu masalah. Karena memang di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang tidak bisa dikelola, tidak bisa diurai oleh lingkungan adalah perusahaan. Tapi hari ini kita tidak melihat ada upaya perusahaan untuk menyediakan bagaimana proses pengumpulan sampah oleh mereka. Dan muncul kenapa sampah banyak? Karena masyarakat tidak bisa mengelola sampah dengan bijak. Padahal bukan itu masalahnya. Kemudian ada sampah bekas alat tangkap juga, ghost gear di sana. Yang lain-lain ada limbah industri, transportasi, oil spill, tumpahan batu bara, banyak juga kapal-kapal nelayan ya, yang membuang sampah langsung ke laut kawan-kawan. Dan ini ancamannya ada kerusakan ekosistem dan kehilangan biodiversity. Ini serius. Angle yang cukup klasik, tapi saya kasih tahu audiensnya banyak. Audiens sampah ini banyak. Karena ini yang paling dekat dirasakan oleh kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita coba audit dengan audiens kita dengan milenial, Gen Z, ketika kita angkat isu ini, biasanya responnya bagus. Karena inilah momen yang paling dekat antara masyarakat Indonesia dengan laut. Jalan-jalan ke pantai, kemudian lihat sampah, sedih, segala macam, kemudian di-upload. Isu industri perikanan yang lain masih struggling kita mencoba mengangkatnya. Ini yang kedua, yang ketiga boleh? Next Mas. Reminder Mas, 2 menit lagi. Siap, saya yakin ini butuh waktu 10 menit lagi gitu. Maaf. Krisis iklim. Suhu laut meningkat dan terjadi pengasaman, terjadi bleaching koral, pemutihan koral. No, itu kematian koral kawan-kawan. Ada yang masih, teman-teman, ini pertanyaan klasik saya suka. Terumbu karang itu tumbuhan atau hewan? Hewan ya, artinya kalau dia bleaching, memutih, itu dia mati. Jadi pemutihan karang itu bukan karangnya memutih berubah warna menjadi
bright gitu, tapi dia mati. Kematian karang adalah kematian ekosistem, karena terumbu karang adalah rumah bagi ekosistem. Jadi ini penting. Tingginya permukaan air laut, ya dampak sosialnya besar, masyarakat pesisir kehilangan tempat tinggal, terumbu karang, padang lamun, mangrove terancam, dan cuaca ekstrem perubahan pola arus menyebabkan nelayan kesulitan menentukan ruang tangkap. Dulu nelayan-nelayan sejak ratusan tahun yang lalu gampang kawan-kawan. Pada bulan A, itu akan banyak ikan tenggiri di wilayah sana. Mereka berlayar, sekian jam ketemu. Tapi sekarang tidak lagi. Karena harus berubah pergerakan pergerakan fitoplankton, zooplankton juga berubah, kemudian diikuti oleh perubahan pola arus. Ini berdampak masif terhadap nelayan kita. Tantangan buat kita. Mudah-mudahan angle ini menarik. Tapi angle krisis iklim terhadap masyarakat pesisir akan menjadi sesuatu yang akan terus diperbincangkan ke depan. Karena kampanye ini sedang naik posisinya. Next, berikutnya Mas. Tambang. Ini apa ya? Daya hancurnya luar biasa. Itu kawan-kawan kalau lihat gambarnya, itu kapal Boskalis, Royal Boskalis, besarnya 4 kali lapangan bola, mengambil pasir di wilayah tangkap nelayan. 2 bulan setelah menambang, kapalnya kita menyelam ke bawah, hancur semua. Itu adalah dulu wilayah tangkap nelayan Tenggiri. Sekarang mereka tidak bisa nangkap di sana lagi, dan nelayannya harus pindah ke kota, jadi Gojek online, dan lain-lain, jadi buruh. Padahal mereka dulu makmur. Kalau ini di Waoni, akibat tambang nikel yang nomor 2. Di bawah ini adalah di Pulau Sangihe, yang rame. Kita lagi bekerja. Ini video foto ini saya ambil bulan September di Sangihe pakai drone. Kiri itu setahun yang lalu, kanannya sekarang. Daya hancurnya luar biasa, tambang. Kita lagi sedang mencoba menikmati, negara sedang mencoba menikmati bagaimana nikel bisa menjadi merubah nasib bangsa ini. Tapi dengan menghancurkan bangsa ini juga gitu. Itu logikanya saya nggak nyambung. Oke. Itu ya. Next. Terakhir, kebijakan. Reklamasi kawasan ekonomi khusus, pembangunan infrastruktur, pariwisata. Ini semua nyanyian yang dinyanyikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi kita lupa gitu. Bahwasanya kita hidup dari kawasan-kawasan itu selama ini. Jadi butuh sebenarnya kawan-kawan untuk bisa melihat angle-angle ini. Kami di Greenpeace juga sangat struggling ya membawa isu laut ini kepada audiens masyarakat Indonesia karena kita sudah terlalu lama hidup di darat, bias laut. Yang paling sedih ketika di Papua, saya 5 tahun tinggal di Papua, kemudian bersama masyarakat Biak, Numfor, dulu laut itu halaman rumah mereka. Jadi saya bermain dengan anak-anak komunitas pesisir, dia punya semboyan itu, mencoba membalikkan semangat lagi. Laut, halaman rumahku, angin dan ombak, sahabatku. Itu digaungkan, kenapa gitu? Karena hari ini laut sudah menjadi halaman belakang rumah mereka. Sesederhana begini kawan-kawan, saya riset, kebetulan saya juga ambil studi di Papua, tentang bagaimana mereka mengelola sampah. Saya tidak temukan masyarakat pesisir yang rumahnya langsung ke laut, itu punya tempat sampah. Jadi apapun yang mereka pakai, langsung cus. Kenapa gitu? Kan nanti di bawah laut gitu. Itu di Papua, pulau yang paling kita yakini saat ini sebagai masyarakat yang paling dekat dengan ekosistem dengan laut. Tapi terjadi perubahan. Siapa yang merubah itu ya kebijakan-kebijakan. Jadi mudah-mudahan topik-topik ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan. Itu yang menarik juga, ada 20 kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang sudah established, 16 diantaranya itu berada di kawasan pesisir. Dampaknya apalah? Adalah alih fungsi lahan, merubah landscape, kemudian akan terjadi aktivitas lanjutan setelah itu. Jadi itu ada 5 isu yang mungkin menurut saya, menurut kami menarik. Coba masih ada lagi? Oke. Time is up loh Mas. Tuh, pas kan? Pas. Jadi mudah-mudahan ini bisa
menjadi inspirasi buat kawan-kawan melihat angle-angle yang bisa teman-teman lihat untuk bisa membawa isu ini menjadi isu kita, menjadi isu bersama. Ya kalau kita masih melihat negara ini sebagai negara maritim ya, kalau kita masih ingin bertahan, mempertahankan negara Indonesia ini ya begini. Tapi kalau kita sudah dipengaruhi oleh berbagai macam pemikiran dan segala macam, ya nanti kita. Tapi harapan ada di tangan teman-teman. Kenapa? Teman-teman punya kepentingan yang paling besar. Terakhir dari saya, izin Mbak ya. Saya selalu sampaikan pada teman-teman generasi muda, teman-temanlah yang paling punya kepentingan terhadap isu ini, terhadap masalah ini. Kenapa? Karena saya bisa bayangkan kawan-kawan sekarang masih studi 10-20 tahun lagi teman-teman dalam usia produktif, ya sebaya-baya kita lah ya Mas ya. Tapi kawan-kawan dihadapi oleh masalah-masalah yang luar biasa, kelangkaan pangan, bencana, pandemi, apalagi polusi. Bisa bayangkan, harusnya kawan-kawan bisa memikirkan hal-hal yang luar biasa, berkarya, tapi teman-teman akan mengurus masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kepentingan teman-teman besar di sini. Jadi bersuaralah. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Mas Abdillah. Wah, ditantang sama Mas Abdillah nih ya. Ada 5 isu tapi kalau dipecah-pecah luar biasa. Banyak banget. Sampai kemudian kadang bingung ini mau yang mana kan gitu ya. Oke, bingung mau yang mana? Nah ini tugasnya beliau berdua ini yang di sana gitu ya. Oke, tapi saya kasih kesempatan ke Mas Adi dulu untuk ya bercerita lah. Namanya jurnalis yang bisa diceritakan cerita perjalanan. Bagaimana kisah perjalanan jurnalistik Mas Adi ketika meliput isu kelautan yang ternyata ya tadi ya sangat rumit kalau kita melihat dari paparan dua speaker ini. Silakan Mas Adi, 10 menit tambah bonus ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Noni, makasih Mas Abdillah dan Mbak Stefani, pemaparannya sangat bagus. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Adi, saya wartawan freelance di Depok tinggalnya. Sedikit background, sebenarnya saya nggak sengaja terjun ke dalam isu-isu lingkungan ini. Jadi waktu pandemi saya di PHK dari Vice, terus secara kebetulan tiba-tiba banyak kerjaan soal lingkungan ini, jadi sampai sekarang keterusan. Oke, ini lebih kepada refleksi selama saya liputan sih, selama 3 tahun ini kurang lebih saya freelance. Saya udah mengunjungi banyak pulau, terutama pulau-pulau kecil. Contohnya ini salah satunya fotonya ini di Mandalika, didukung Pulitzer juga, tapi beda program dengan yang Labor kemarin. Oke, boleh lanjut. Nah, ini salah satu foto favorit saya. Aku nggak tahu kalau di layar kayaknya nggak kelihatan ya. Foto ini kayaknya buat saya emosional sih, gitu. Ini saya ambil waktu saya dapat tugas dari National Geographic, majalah di Amerika. Tahun 2021 saya liputan selama sebulan di Pantura. Foto ini di Demak. Saya nongkrong di situ aja gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, jika ini rumah kalian gitu. Ini dulunya daratan, terus tiba-tiba semuanya sekarang menjadi lautan. Dan ini 2 orang ini sedang berziarah di makam leluhur mereka lah. Jadi mungkin bisa teman-teman bayangkan ya, kehilangan kuburan ini kan tempat sakral ya, bukan cuma untuk mengubur tapi juga ada kenangan di situ. Jadi ketika itu hilang, mending kalau digusur gitu, ketahuan siapa pelakunya. Tapi kalau misalkan ini terkubur oleh air kan kita nggak tahu nih salah siapa sebenarnya. Pokoknya hilang aja gitu. Nah jadi di situ ada sisi emosional sih, dan ini pas banget diambil ketika senja sedang menggelayut di Cakrawala. Kalau sambil ngopi, tapi ini saya nggak sempat ngopi di waktu itu. Oke, lanjut. Oke, tadi dari Demak, terus beberapa bulan kemudian saya ke Pulau Pari. Ini Pulau Pari deket banget, cuma nyebrang 1,5 jam apa 2 jam dari Muara Angke di Jakarta.
Jadi ini kecil sekali ya. Aku nerbangin drone ini kayaknya cuman sekilo atau 2 kilo itu udah langsung kelihatan semua pulaunya. Dan ini bukan pulau kosong, mungkin teman-teman mahasiswa udah sering banget ke Pulau Seribu gitu. Nah, pulau ini mereka sedang menggugat salah satu perusahaan semen karena perubahan iklim. Jadi ini penduduknya cuma 1.000, dikit banget. Mereka penduduknya menggantungkan hidupnya pada tourism, pariwisata dan tentu saja nelayan gitu. Nah, 5 tahun terakhir ini air laut sudah naik. Terus waktu saya wawancara salah satu warga, mereka bilang kami tidak hidup di daratan seperti masnya gitu. Ketika air laut naik, kami tidak bisa berlindung dari mana-mana gitu. Jadi bayangkan pulau yang satu garis ini doang, ketika air lautnya itu naik semua, mereka nggak bisa kabur gitu. Nggak ada tempat tinggi, nggak ada gedung tinggi. Gedung paling tinggi itu cuman gedung SD yang 2 lantai. Ya mungkin itu bisa jadi tempat pengungsian ya, tapi ya itu mungkin bisa dibayangkan lah, coba divisualisasikan gitu ketika rumah kita yang berada di satu pulau gini terus tiba-tiba harus setiap hari banjir, itu kan agak ya menyedihkan lah gitu. Next. Nah ini saya mungkin boleh pamer dikit. Ini tulisan saya yang di majalah National Geographic yang di Demak itu. Jadi karena rumah mereka kebanjiran terus setahun mungkin bisa 2 atau 3 kali, maka setiap tahun itu pula mereka selalu merenovasi rumahnya. Jadi mereka itu terjebak dalam saya boleh bilang lingkaran setan ya. Karena seharusnya kita bekerja itu kan untuk mensejahterakan diri kan. Untuk kita makan, untuk menyekolahkan anak. Tapi gaji-gaji mereka ini yang nelayan-nelayan ini terpaksa harus dialokasikan untuk merenovasi rumahnya, meninggikan rumahnya gitu. Jadi jalan raya dan rumah itu kadang sudah tidak level ya gitu. Jadi kadang jalannya udah terlalu tinggi, rumahnya jadi di bawah kayak gitu-gitu. Semuanya karena air laut yang sudah masuk. Next. Nah, terus masih di Demak juga, ini ada satu yang bikin saya agak merinding sih, karena ada satu desa gitu, ada satu kampung yang udah jadi kampung hantu, yang udah terendam penuh gitu, udah nggak bisa ditinggali gitu. Hanya ada satu ibu-ibu yang dia sering masuk ke media juga sih, yang dia jadi pejuang mangrove itu. Nah ini salah satu contohnya, ini apa namanya, masjid ya atau musola waktu itu, dan udah secara permanen dia udah menjadi bagian dari Laut Jawa, udah bukan daratan lagi. Next. Nah ini mungkin bisa dibayangkan lagi, mungkin bisa kita visualisasikan gitu. Kalau dulunya semua tempat itu dulunya adalah daratan, sawah. Terus sekarang para penduduk yang dulunya adalah nelayan, penduduk yang dulunya adalah petani sekarang harus berubah menjadi nelayan, dan mereka sudah tidak perlu lagi motor atau kendaraan roda 4 gitu, karena moda transportasi mereka sekarang adalah perahu gitu. Jadi ada perubahan sosial ekonomi dan budaya ya, dari yang awalnya mereka mungkin panen padi, sekarang mereka harus ya beradaptasi dengan itu. Oke, next. Nah ini balik lagi ke Pulau Pari. Jadi sebenarnya refleksi yang bisa kita ambil mungkin ya dari foto-foto tadi adalah sebenarnya ini persoalan apa sih gitu. Mungkin kita sering sekali ya lihat di media gitu kalau ini adalah masalah iklim, tapi sebenarnya kan enggak melulu gitu, karena ada campur tangan manusia gitu. Jadi mungkin itu sih yang nanti akan kita explore lebih lanjut di slide berikutnya. Next ya, next aja.
next lagi. Oke, jadi kita langsung ke pokoknya saja deh. Membumikan isu kelautan itu berarti juga membuat orang peduli gitu. Tapi tantangan dan caranya apa gitu. Tadi pertanyaannya Mbak Intan bagus banget sih. Sudah ada berapa sih yang membaca berita soal lingkungan gitu. Tadi sih nggak ada yang ngangkat tangan ya, tapi semoga itu cuman karena malu aja sih. Aku percaya kalau teman-teman juga pasti sering lah lihat di timeline, di lini masa Twitter atau Instagram soal isu-isu soal ini gitu. Tapi memang sih yang saya sebagai jurnalis sendiri kalau melihat tantangan dalam membumikan ini atau mainstreaming isu kelautan ini adalah sepertinya ada gap informasi begitu yang itu menjadi penghalang kita untuk peduli terhadap isu lingkungan ya. Pertama, kita sebagai orang kota itu tidak merasakan langsung lah dampaknya gitu, karena kita tinggal di darat gitu. Paling kalau misalkan perubahan iklim kita cuma mengeluh kalau itu adalah karena aduh ini jadi panas nih gitu, aduh kehujanan terus cuaca nggak menentu, tapi kita tidak merasakan dampak langsung seperti orang-orang tinggal di pulau ini rasakan gitu. Jadi di situ kepedulian itu tidak terbangun. Yang kedua adalah porsi pemberitaan di media mainstream itu mungkin tidak seimbang ya dengan isu lain gitu. Jadi seharusnya kalau saya pikir sih harus setidaknya ya isu politik dan isu lingkungan tuh harus menjadi sejajar gitu. Ada kanal tersendiri mungkin, misalkan di media mainstream online gitu, kita lihat politik itu porsinya sangat gede ya gitu, apalagi dengan drama-drama parpol gitu misalkan. Tapi isu-isu soal kelautan ini kan mungkin seminggu sekali aja belum tentu gitu. Nah jadi harapannya sih sebagai jurnalis nantinya kalian teman-teman kalau memang ada yang mau jadi jurnalis itu mungkin bisa mulai membantulah menyuarakan gitu. Lalu yang tantangan yang kedua itu mengajak orang peduli. Nah salah satu yang aku rasakan banget sih gap itu perlu kita akui ya, krisis iklim itu kan isu yang sangat kelas menengah lah gitu. Orang yang perutnya udah kenyang gitu. Kalau misalkan ketika aku pergi ke liputan gitu misalkan ke daerah-daerah timur atau daerah-daerah kepulauan itu krisis iklim itu belum terlalu menjadi hal yang penting gitu karena itu kan abstrak ya sebenarnya. Data dan sainsnya itu kan sulit untuk dicerna gitu mungkin. Nah, salah satu alasan lain yang perlu kita lakukan untuk menjawab tantangan itu adalah bagaimana kita membuat konten, tulisan, liputan, riset itu dalam bahasa yang mungkin lebih mudah dicerna. Jadi semua orang, semua kalangan tanpa peduli status sosial, gender atau apapun itu bisa mencerna itu gitu. Lalu apa yang aku lakukan biasanya itu adalah mengemas tulisan itu supaya tidak terlalu membosankan gitu. Oke lah di zaman yang serba konten ini kan video, visual, audio itu kan sangat menarik ya. Ketika kita scrolling Instagram atau TikTok itu kan yang kita lihat adalah visual ya. Nah, aku beberapa tahun belakangan ini aku selalu mencoba menggabungkan tulisan, foto itu dan video dalam satu paket sekaligus. Jadi ketika orang itu malas membaca misalkan, karena tulisan saya biasanya panjang 2.000 sampai 5.000 kata, yang saya yakin itu sebenarnya nggak akan dibaca orang gitu. Tapi ketika aku menampilkan ada satu video di tengah-tengah tulisan itu, setidaknya mahasiswa mungkin bisa, setidaknya teman-teman atau siapapun itu bisa meluangkan sedikit waktunya lah untuk mendapat gambaran visual soal apa yang sedang coba aku sampaikan gitu. Mohon maaf Mas, Adi reminder ya, 2 menit lagi. Oke. Ya next. Nah, ini tadi aku seharusnya yang ini tadi. Ya, konten tadi kita barusan bicara konten, bagaimana membuat
proyek yang engage dengan audience gitu, contohnya ya dengan video, dengan foto, dengan mungkin infografik atau mungkin dengan komik, ilustrasi, apapun itu gitu. Dan pada akhirnya itu bisa menumbuhkan empati dan menumbuhkan kesadaran bagi siapapun. Dan tentu saja terakhir adalah kita akan terus menuntut pemerintah untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya. Next. Oke, lalu tiba saatnya ketika misalkan sudah kalian teman-teman mahasiswa sudah menjadi jurnalis, lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Cerita apa yang harus kita tangkap, yang harus kita sajikan ke publik gitu? Tentu saja banyak sekali ya, tadi Mas Afdillah sudah memaparkan permasalahan-permasalahannya dan itu bisa diulik tentu saja lebih dalam gitu. Tapi mungkin ini beberapa lima mungkin tema gitu ya, topik yang menurut saya agak menarik, akan sangat menarik gitu. Karena ini semua sedang terjadi secara simultan saat ini ketika saya bicara, mungkin di luar sana itu tengah terjadi alih fungsi mangrove atau sedang ada perusahaan yang membuang limbahnya ke laut gitu. Dan ini semua terjadi dalam ya mungkin hitungan detik. Jadi kita terus berkejaran dengan waktu ya, sementara masyarakat kan tidak bisa menunggu gitu. Semuanya dampaknya sangat masif gitu kalau bisa saya bilang. Selain kenaikan muka air laut tadi yang ya, jadi yang sorry agak balik lagi, jadi pas ketika aku liputan di Demak itu aku sempat wawancara dengan Pak Ganjar waktu itu masih jadi gubernur, sekarang juga masih jadi gubernur sih, soal tenggelamnya desa tadi gitu. Ganjar Pranowo aja udah nggak bisa, dia menjawab tidak ada yang bisa pemerintah lakukan untuk memperbaiki desa yang sudah tenggelam itu. Jadi dia hanya bisa memberikan solusi, mau tidak mau mereka harus pindah gitu. Ya itu problem gitulah, dan itu mungkin masih bisa dieksplor lebih lanjut gitu soal resilience-nya masyarakat itu. Mungkin itu sih. Next. Oke, next. Next. Ya, mungkin itu aja. Kalau mau bisa menghubungi saya lewat beberapa poin. Catat gitu. ya, catat ya. Untuk misalkan ada diskusi lebih lanjut gitu, silakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Adi, luar biasa. Perjalanan jurnalistik itu tidak bisa dihitung dengan menit ya, 10 menit begitu. Ceritanya akan panjang karena ini masuk perjalanan spiritual juga ya Mas ya. Nah ini juga sama dengan Mas Somad, perjalanan spiritual yang panjang, tapi kemudian bagaimana bisa memilah dan mengolah menjadi cerita yang tidak hanya menarik tapi juga penting dan tentunya berdampak. Ayo Mas, terakhir saya kasih bonus juga ini waktunya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak ya. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya pembicara terakhir, teman-teman kayaknya bosan sekali mendengar semua paparan dan sangat menarik sekali penyampaiannya. Saya mau menyapa dulu. Kalau saya bilang halo, teman-teman bilang hai ya, biar semangat begitu. Halo. Aduh, kurang keras bro, sis. Halo. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, isu kelautan itu banyak ya. Sebutkan nama-nama ikan. Bukan hanya itu ya isu kelautan, itu siapa yang ngomong ya? Hah? Siapa yang ngomong? Oh Pak Des, bukan saya yang ngomong ya. Terus kemudian ada juga isu kartu nelayan gitu kan. Banyak kan isu kartu nelayan yang populer begitu, terus sekarang dimunculkan lagi. Tapi faktanya subsidi kesejahteraan nelayan tadi sudah disampaikan sama teman-teman IOG masih jauh kan dari kesejahteraan gitu. Jadi masalahnya apa sih sebenarnya di isu kelautan ini? Masalahnya ada yang nggak bisa ngurus atau ada konflik kepentingan atau ada masalah apa gitu. Nah saya sedikit bicara tentang apa yang saya alami aja ya sebagai jurnalis. Tugasnya hanya melihat apa yang terjadi, menyampaikan fakta, kemudian berdampak terhadap apa yang ditulis. Dua foto ini menceritakan kisah seorang anak yang sebelah kanan yang melihat desanya direklamasi
oleh salah satu perusahaan industri di Halmahera, di mana aktivitas itu membuat anak-anak di sana yang dulunya tempat mainnya menjadi hilang karena tidak ada laut lagi yang mereka tempat untuk mandi. Semua yang ada di sana berubah menjadi daratan. Anak-anak hanya mendapatkan space yang sangat sedikit, itu pun hanya bisa melihat lautnya yang sedang rusak. Di sebelah kiri saya ya, kiri kalian juga, di kanan ya. Itu ada kapal nelayan berkapasitas 30 JT, gross ton. Atau kalau kapasitas ikan itu kalau ditaruh di sana itu sekitar 30 ton, begitulah ya. Dia tugasnya cari ikan, nelayan, butuh anak buah kapal atau pekerja kapal yang kemudian menangkap ikan. Ikannya yang ditangkap itu macam-macam, ada cumi, ada tenggiri, ada kakap merah gitu. Ada juga satwa biota yang dilindungi, misalnya kayak hiu, itu juga ditangkap loh. Dan diperjualbelikan di Jakarta juga loh gitu. Jadi isu-isu itu merupakan salah satu isu yang ada di kelautan. Next. Saya perlihatkan video dulu gimana situasi di laut ya. Biar kalian mungkin bisa meresapi atau menikmati suasana laut. Oke ya, jelas ya, tidak jelas sebenarnya gambarnya ya. Mungkin nggak jelas kan? Jelas, jangan bohong loh. Jelas ya, oke baik. Ya teman-teman semuanya, ada yang pernah tidur di laut? Tidur di laut? Hah? Di pantai? Pernah ya? Gimana rasanya tidur di pantai? Hah? Enak? Enak ya? Kami di jurnalis gak enak tinggal tidur di laut, ngeliput di laut itu. Muntah-muntah, masuk angin, perut kembung, gak kuat tipes. Kondisi itu kami alami sebagai jurnalis yang meliput pelautan. Dan lebih parahnya lagi, banyak nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, tapi tidak mendapat perhatian. Karena tidak tampak. Di darat orang jatuh ditolong, di laut orang jatuh dibiarin. Mana nih orangnya gitu. Kasihan, banyak sekali orang meninggal di laut tapi tidak pernah ada yang tahu di mana bapaknya. Peristiwa itu terjadi dan pernah saya liput. Penembakan yang terjadi di Papua, perbatasan PNG Papua, nelayan mencari ikan, nelayan Indonesia ditembak tentara Papua. Apa yang terjadi? Mati. Pulang bawa jasad. Ikannya nggak ada. Padahal mereka mencari ikan di wilayah perbatasan. Tapi ada yang bilang juga bahwa mereka mencari ikan melebihi perbatasan. Resiko-resiko itulah yang dialami oleh para nelayan ketika mencari ikan di laut. Sakit, muntah, demam, mau cari rumah sakit di laut nggak ada. Harus menepi dulu, di darat dulu. Kalau di darat kan ada pohon, kita bisa berteduh ya kalau panas ya. Di laut itu ya Allah, ya Tuhan, nggak bisa. Saya punya pengalaman itu di laut itu liputan seharian tuh pengen cepet-cepet ke darat tapi nggak bisa. Gimana caranya 1 jam di darat? Sementara jaraknya 12 mil, kan nggak bisa. Nah, pengalaman itu yang membuat saya tuh semakin yakin bahwa persoalan laut ini harus menjadi perhatian gitu. Nelayan kecil yang menangkap zonanya itu di zona tangkapnya, misalnya di bawah 12 mil, kemudian harus berhadapan dengan kapal-kapal besar di atas 12 mil, yang harusnya mereka nangkap di atas 12 mil gitu. Nah, foto yang saya sebutkan ini, mulai dari yang kiri itu ada, yang kanan mungkin ya tongkang batu bara digunakan untuk ini listrik. Untuk yang kita rasakan hari ini lah ya, betul ya? Listrik itu yang dibawa tuh. Kadang tumpah ke laut. Terus dibersihin nggak sama perusahaan, sama pemerintah? Enggak, dibiarin. Kalau ada yang bicara, menulis, lalu kemudian rame viral, baru ada gerakan. Kalau nggak kayak gitu, dibiarin aja. Korbannya siapa? Nelayan dan ikan. Ikan nggak bisa protes. Yang bisa protes ya orang yang merasakan langsung dampaknya begitu. Nah, lalu kemudian yang tengah-tengah itu anak-anak.
di Maluku. Saya kemarin ke sana, salah satu yang coba saya lihat adalah kalau di Jakarta mungkin anak-anak atau kita mainnya mobil ya, kemana-mana pakai mobil ya, iya kan? Motor gitu, mereka pakai perahu. Itu kalau surut jadi lapangan bola. Kalau pasang tempat mereka bermain cari ikan juga. Gitu. Dan kondisinya berhadapan langsung dengan perusahaan. Mereka tidak bisa mencari ikan sebanyak mungkin di laut mereka sendiri. Kalau orang-orang di sana bilang, kita punya laut tapi kita tidak dapat hasil laut. Kita punya tanaman yang harusnya kita petik tapi yang metik orang lain. Kita punya kekayaan tapi yang merasakan bukan mereka. Hal-hal ini yang sering dialami oleh nelayan-nelayan yang berada di wilayah Maluku, Papua, bahkan di wilayah-wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Sementara yang kanan, orang-orang yang mengalami penderitaan karena berhadapan langsung dengan industri pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara ya, yang dimana beberapa tongkang yang mereka hadapi itu sering menabrak nelayan dan bahkan kalau terjadi kecelakaan itu tidak pernah ada tanggung jawab. Next. Jadi tadi sudah dijelaskan luasnya laut, sangat luas sekali. Di Indonesia itu sangat luas sekali ya. 70% bumi adalah lautan gitu. Di Indonesia 70%, 80% juga lautan mungkin ya. Tapi di balik itu masalahnya juga banyak gitu. Mulai dari ya perikanan gitu ya, ikan yang kita makan tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian tangkapan-tangkapan nelayan, lalu kemudian kondisi nelayan, terus kemudian ada pesisir dan pulau kecil. Ada berapa ribu, ada satu kepulauan yang jumlahnya ada ratusan pulau di dalamnya. Ada juga pulau-pulau yang tadi dijelaskan oleh beberapa rekan, di pulau-pulau kecil yang mulai tenggelam. Hal-hal ini yang kemudian bisa kita highlight sebagai jurnalis atau aktivis atau periset. Lalu kemudian ada masalah pekerja migran. Kalian tahu Sukabumi? Ada yang tahu Sukabumi? Kalian tahu nggak dari Sukabumi bisa ke Australia? Hah? Nggak tahu? Bisa. Pakai dari laut. Di sana itu ada namanya Pulau Christmas. Dekat sekali dengan Sukabumi. Dulu Sukabumi itu kalau orang menyelundupkan pekerja migran ke Australia melalui Pulau Christmas. Jadi mereka malam-malam, saya sendiri mendengar dan pernah menulis cerita itu malam-malam jam 12 dini hari. Itu mereka diberangkatkan menggunakan kapal speedboat. Yang mereka arungi adalah samudra menuju Pulau Christmas. Tunggu dulu nanti di Pulau Christmas, nanti ada yang jemput di Pulau Christmas, lalu kemudian ke Australia. Jarak Pulau Christmas lebih dekat dari Sukabumi ketimbang Australia. Jadi kalau teman-teman nanti pengen liburan ke Pulau Christmas saja. Dekat, tapi resikonya ya masuk penjara mungkin atau tapi ada yang menarik kalau bicara soal nelayan. Nelayan di wilayah Maluku mungkin dan juga Papua itu kalau ketangkep sama Coast Guard-nya Australia senang. Kenapa senang? Karena dikasih makan. Dikasih makan, diperhatikan, dipulangkan. Jadi kalau cerita mereka itu ke kami, kepada saya, kalau ada drone punyanya Australia, mereka dada-dada. Halo gitu. Kami di sini gitu. Nanti jarak berapa 2 mil datang Coast Guard, ambil orang, kapal buang. Bawa ke darat. Ditanya kamu dari mana dan sebagainya. Dikasih makan, dibersihkan, dimandikan, dikasih fasilitas. Tapi bagi orang-orang Indonesia itu dianggap penghinaan. Kok saya diginiin gitu. Berbeda dengan di PNG. Kalau PNG, orang-orang nelayan ditangkap, ditembak, lalu kemudian didaratkan, disidang, kemudian diminta ditahan. Dideportasi enggak? Enggak, ditahan dulu. Kapalnya dibakar. Hal serupa terjadi juga di Natuna. Banyak nelayan-nelayan lokal Natuna itu ditangkap di Malaysia. Kenapa ditangkap? Karena mereka berada di perbatasan,
Lalu kemudian jaring mereka itu dianggap menangkap ikan di wilayah perbatasan Malaysia. Tiba-tiba datang Coast Guard Malaysia, tangkap, bawa ke darat. Lalu apakah mereka akan dipulangkan? Enggak. Ditahan. Dan masih banyak, kemarin saya liputan, masih banyak nelayan-nelayan Malaysia, nelayan Natuna yang ditangkap di Malaysia. Kenapa itu terjadi? Kenapa mereka mencari ikan ke perbatasan? Karena ikan sudah tidak ada. Ikan sudah diambil, mereka berkompetisi dengan kapal-kapal besar berkapasitas 200 gross ton. Kapal mereka 1 ton, 2 ton. Selain itu mereka berhadapan dengan kapal-kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perbatasan juga. Yang kadang juga masuk ke perbatasan Indonesia, ikan habis. Jadi kalau ada yang sebutkan nama-nama ikan udah nggak ada. Reminder ya, waktunya ya, limit 2 menit lagi. Wah. Coba pakai, wah kayaknya udah dikode ini. Ini gara-gara nama ikan ya, jadi sabotase. Next, ada juga ini ya, perempuan, HAM, ekonomi dan tadi sudah dijelasin narkoba. Ada banyak lagi sebenarnya, kesehatan, pendidikan. Jadi hampir semua isu yang kita dengar di kampus ya, terkait dengan bidang kita itu ada di laut. Tapi lagi-lagi tidak banyak yang meliput, tidak banyak yang lantang bersuara. Jadi kawan-kawan yang di depan itu salah satu yang turut serta memperjuangkan bagaimana sebenarnya kondisi laut yang ada di Indonesia dan menyampaikan kepada kita berharap pemerintah tuh peduli gitu. Jangan pedulinya sama orang-orang itu aja gitu. Selain itu ada masalah korupsi kan. Korupsi di perikanan itu banyak. Mulai dari izin, terus kemudian ekspor dan sebagainya. Next. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan ya, banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan sebagai manusia yang berasal dari Indonesia untuk melihat bagaimana keadilan, kesejahteraan yang ada di wilayah laut. Dan kita peduli terhadap kondisi laut dan juga wilayah-wilayah pesisir. Mungkin kita sebagai, next ya, terakhir, mungkin kita sebagai mahasiswa atau sebagai jurnalis atau sebagai akademisi atau sebagai konten kreator gitu ya, saya sebagai jurnalis menulis informasi atau berita yang saya hadapi, saya lihat dengan fakta dan kebenaran. Saya konfirmasi, meskipun setiap dikonfirmasi, meskipun fakta lapangannya ada, selalu menolak, selalu membantah. Tapi kan tetap kita tulis sesuai dengan apa yang kita ketahui dan kita lihat langsung. Lalu kemudian kalian sebagai anak-anak muda yang kami percaya dan digadang-gadang menjadi generasi emas gitu, bisa memanfaatkan platform sosial media yang banyak ragam, mulai dari TikTok, terus kemudian Instagram, terus kemudian X gitu, dan platform YouTube yang mungkin bisa kalian gunakan untuk explore bagaimana melihat laut. Ya, kalaupun berada di pantai, bisalah kalian melihat bagaimana sisi lain dari pantai yang indah gitu ya, yang bersih gitu. Atau sedikit banyak melihat bagaimana tumpukan sampah, misalnya kenapa itu ada di sana gitu, kenapa bisa datang, bisa pergi, dan hal-hal lainnya mungkin kalian bisa explore lebih jauh tentang kondisi laut di Indonesia. Kalaupun kalian tertarik di bidang research gitu, peneliti, kalian nanti akan sebagai peneliti mungkin bisa melihat langsung bagaimana, atau membuat jurnal, membuat video, film, skripsi, masih nggak sih skripsi? Masih ya? Tak kira dihapus. Jadi yang dihapus itu nggak bener ya? Hah? Nggak? Oke. Kalaupun nanti kalian menulis misalnya skripsi, mungkin bisa tentang laut gitu ya. Bagaimana mendokumentasikan, menarasikan laut Indonesia dan nelayan-nelayan Indonesia. Dan terakhir kalau mau jadi aktivis gitu, kalian bisa bersama-sama untuk mengadvokasi bagaimana keresahan
yang dialami oleh warga nelayan yang terdampak dari kebijakan yang dibuat oleh government. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Somad. Nah ini dibalik keindahan kelautan Indonesia, begitu ya, ternyata banyak hal yang menyedihkan gitu ya. Saya jadi gregetan sebenarnya pengen tanya ke 4 speaker ini, tapi karena waktu terbatas saya akan langsung lempar ke audiens. UP mana UP? Yel dulu dong biar semangat. UP mana UP? Oh, yang kenceng dong. Ini pengaruh utama isu kelautan. Nah, teriaknya harus kenceng. UMN mana UMN? Oke. Mana? Budi Luhur. Oke. Satu lagi dari Bakri. Oke. Langsung saja saya kasih kesempatan untuk bertanya. Mohon mic-nya bisa operator atau? Oke. 3 penanya ya, karena waktunya terbatas, 10-15 menit sebelum kita nanti masuk ke sesi 2. Sebut nama dan... Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga dari Universitas Bakri, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Langsung aja saya mau nanya, untuk tadi kan dibahas tentang banyak sekali permasalahan industri dengan masalah lingkungan. Ini kan pasti selalu bertolak belakang kan, kayak misalkan tadi industri pasti mengganggu lingkungan seperti itu. Nah, sedangkan di presiden yang sekarang ini terus menggaungkan kayak siapapun yang menghalangi investasi akan menghajar siapapun yang menghalangi investasi gitu kan. Nah, ini tentu akan sulit untuk kita dengan cara apapun yang kita lakukan sekarang ini pasti akan sulit dilakukan karena dari pihak regulator, dari pemerintah pun sudah kayak sudah memastikan bahwa investasi adalah nomor 1. Artinya kan industri yang terus didukung. Nah, bagaimana cara kita selanjutnya untuk mensiasati itu untuk mungkin dengan diplomasi dengan pemerintah dan bagaimana ada langkah lain mungkin. Terima kasih dari saya. Rangga, pertanyaannya untuk siapa ini? Dari keempat. Nah, ini kayaknya Mbak Steph ya. Kebijakan. Deg-degan. Boleh, Mbak. Boleh atau ke semua speaker? Kamu mau dengar keempatnya? Sebenarnya semuanya. Oke, semua. Oke, saya keep dulu. Berikutnya. Oke, nanti yang ketiga ya. Silakan. Baik, selamat siang para speaker dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya ingin bertanya kepada Kak Adi dan Kak mohon maaf yang tadi cerita tentang jurnal. Kak Somad. Ya, Kak Somad, mohon maaf. Ya, tentang diary sebagai jurnalis gitu ya. Kan tadi sempat di-mention bahwa bahkan nelayan pun atau ABK pun kalau misalnya mencari perlindungan tuh nggak tahu kemana karena ada di tengah lautan kan. Kayak tadi kalau misalnya kecelakaan kita nggak tahu mau minta tolong ke siapa, nggak ada rumah sakit di lautan, kemudian kita bias daratan juga gitu. Nah, bagaimana dengan jurnalis sendiri? Kan tadi jurnalis kita masuk ke lautan, kita jurnalis bahkan mungkin nyamar jadi nelayan atau nyamar jadi ABK. Itu bagaimana perlindungan terhadap jurnalis di permukaan lautan tadi gitu. Mungkin bisa disebut juga bagaimana perlindungan terhadap jurnalis perempuan juga yang meliput tentang isu kelautan. Apakah dari SIEG atau Pulitzer atau lembaga-lembaga lain memiliki semacam cara untuk melindunginya, protokolnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga yang di atas. Oke. Cek. Mohon izin Bu Moderator, sebenarnya saya bukan ingin bertanya juga, tapi ingin berbagi perspektif aja untuk bagaimana, karena saya merasa pengaruh utamaan isu kelautan kepada mahasiswa ini penting. Jadi saya beberapa 2 minggu belakangan ini banyak belajar tentang isu-isu kelautan. Jadi nama. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Febrian Adam Samir, mahasiswa dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Lingkungan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa statement presiden kita, 2 statement presiden kita. Hari ini Jokowi bilang bahwasannya menjadi negara poros maritim karena cakupan kepulauan kita 17.000
dan garis pantai yang begitu luas 108.000 km persegi dan terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Kemudian Soekarno pernah berkata bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, menjadi negara kuat, negara makmur, negara damai, maka Indonesia harus dapat menguasai lautan. Kemudian teori penguasaan laut dalam buku Albertine Mehan disebutkan di dalam bukunya, siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia. Saya akan membawa juga teori, bukan teori sih, firman Tuhan di dalam Al-Quran, mohon maaf, di dalam agama saya menyebutkan bahwasanya menyebut laut itu sebanyak 32 ayat atau kurang lebih 71,11%, dan darat hanya 13 ayat atau sekitar 28,89%. Ini menjadikan gambaran bahwasanya bagaimana kita harus membangun kebanggaan kita sendiri dulu untuk bagaimana memanfaatkan peluang yang besar di sektor maritim hari ini yang kita dikenal sebagai negara maritim. Karena dulu sebelum Indonesia berdiri di kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan pertama maritim terbesar di Nusantara, mulai dari abad 18 sampai abad 12 itu menguasai lautan, jalur perdagangan. Nah, ini yang menjadi karakter bangsa kita sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini yang menjadi poros utama di dalam diskusi setiap pemuda ya tadi terlalu banyak bagaimana pemerintah terlalu fokus untuk ambisi terhadap penyumbang untuk batu baterai penyuplai di dunia. Cuman kita lupa jati diri bangsa kita sebenarnya sebagai apa, yaitu sebagai negara maritim. Kemudian saya banyak dimention tadi Halmahera. Saya lahir di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Buton, tapi besarnya di Maluku Utara dan di Halmahera Selatan. Saya besar benar-benar di daerah pesisir dan benar-benar merasakan secara langsung dampak dari misal illegal fishing atau destructive fishing yang menggunakan alat peledak bom. Tiap pagi mungkin saya dengar bom di laut. Itu yang merasakan saya bahwasanya penting banget untuk bagaimana kita sama-sama paham tentang jati diri bangsa tadi sebagai negara maritim. Dan juga hari ini yang menjadi ancaman yang saya baca di dalam beberapa berita bahwasanya jumlah pekerja nelayan berkurang 5,22% dari saat yang awalnya 1,34 juta sekarang menjadi 1,2 juta, 1,27 juta. Ini yang menjadikan apa sebenarnya persoalannya? Mohon izin terakhir yang sebagai rekomendasi saya hari ini baca berita dari analisis saya. Yang menjadi fokus utama hari ini pemuda ada 3 harusnya untuk membangun Indonesia maritim yang kuat. Yang pertama adalah akses pendidikan yang harus merata terlebih dahulu. Karena kalau pendidikan hari ini kita tidak tahu jati diri bangsa, karakter kita, maka kita tidak tahu mau bawa bangsa ini kemana. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jumlah wirausaha muda. Kalau kita bandingkan dengan Singapura jumlah penduduknya nggak sampai 10 juta hari ini, tapi penduduk pengusahanya lebih 0,5% dari jumlah populasinya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang 280 juta penduduk, jumlah pengusaha kita hanya 3,4%. Jadi kebanyakan dari kita yang jadi mahasiswa lulus langsung bekerja, tidak buka lapangan pekerjaan. Ya. Ini yang menjadi yang terakhir, partisipasi pemuda di panggung politik. Karena sebanyak apapun kita membahas dan diskusi, kalau kita nggak masuk di dalam instansi-instansi yang di dalam kepemerintahan, percuma sia-sia gerakan kita. Karena hari ini kesadaran pemuda sudah terbangun, maka kita harus mengisi orang-orang yang hari ini membuat kebijakan atas dasar kepentingan oligarki. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, apapun langkah kita sekecil apapun untuk membuat perubahan yang lebih baik pasti ada hasilnya ya, gitu ya. Oke. Izin moderator. Saya minta 3 dulu nih pertanyaan karena waktunya terbatas, akan direspon oleh Mas Adi dan Mas Somad dulu. Yang pertanyaan dari Anissa sekaligus Rangga. Jadi tadi soal protokol keselamatan jurnalis ketika meliput isu lingkungan atau isu laut khususnya ya, karena tadi tantangannya sangat luar biasa. Mas Adi dan Mas Somad juga merespon dari Rangga tadi ya. Oke, silakan.
Kalau soal protokol keselamatan jurnalis sebenarnya sudah dibuat oleh beberapa organisasi jurnalis ya. Ada AJI, kemudian SIEJ juga pernah membuat panduan peliputan yang konsen ke lingkungan gitu. Ada juga di media saya tempat bekerja, Jaring ID itu juga punya protokol keselamatan jurnalis sebelum ke lapangan. Misalnya kalau kita mengetahui bahwa kita ditugaskan meliput ke laut yang kemudian kita inginnya adalah berada bersama nelayan mencari ikan, potensi yang ada adalah kita tidak akan memperoleh sinyal karena di laut jarang sekali kapal-kapal itu punya akses terhadap wifi. Kalaupun ada pasti dimatikan oleh nahkodanya. Kenapa? Agar pekerja kapal itu tidak menggunakan wifi-nya. Agar mereka fokus mencari ikan. Nah itu yang dialami. Nah kami biasanya itu selalu mengedepankan beberapa hal. Misalnya komunikasi sebelum berangkat menuju ke daratan, ke laut. Lalu kemudian kita memberikan estimasi kapan akan mendarat. Biasanya kapal-kapal para penangkap ikan itu punya waktu untuk dia berlayar dan juga dia mendarat. Kalau kapal yang berkapasitas di bawah 5 JT atau 5 gross ton itu dia biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu mencari ikannya. Tapi kalau lebih dari itu bisa 1 bulan, apalagi kalau yang 100-200 JT itu bisa 3 sampai 4 bulan bahkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun mereka cari ikan di laut. Dan itu kalau yang kategori mencari ikannya itu sampai bertahun 1 tahun itu biasanya kapal-kapal yang berada di kebanyakan yang di Pantura ya, pantai utara Jawa, Muara Baru, Muara Angke, Sumatera, Balawan dan sekitarnya itu mencari ikan lebih dari 6 bulan biasanya. Dan mereka punya apa ya? Punya stok makanan untuk bisa melaut dan punya amunisi begitulah. Nah kami sebagai jurnalis kadang melihat hal itu terlebih dahulu, mengassessment terlebih dahulu kapal apa yang mau kita ikuti. Berbeda nanti kalau kita akan mengikuti kapal militer ya, atau kapal pengawas kalau kita diajak gitu. Tapi syaratnya kadang mereka minta aneh-aneh gitu. Misalnya jangan liput yang ini ya gitu. Jangan liput yang ini ya. Dan ini itu misalnya kayak ada praktek dugaan misalnya tidak mengawasi padahal kapalnya jelas-jelas ada IUUF gitu. Ada tindakan illegal fishing gitu, ada tindakan pengeboman ikan ya, tapi nggak ditangkap, dibiarkan karena ada dugaan pungli misalnya. Itu jangan ya gitu. Nah itu resiko kalau kita ikut kapal pengawas misalnya. Tapi kalau kita bisa melihat itu dengan komprehensif, itu menjadi salah satu protokol keamanan kita sebagai jurnalis. Dan seringkali sebenarnya ancaman jurnalis itu selain faktor apa ya? Faktor fisik gitu, itu alam sangat menentukan. Kita harus cari tahu dulu, jangan melaut pada saat angin barat, itu gelombangnya pasti sangat tinggi. Dan kita jarang sekali jurnalis kalau meliput itu pada saat angin barat. Kalau memaksakan berangkat, resikonya kita berhadapan dengan gelombang dan angin. Dan itu sangat membahayakan jurnalis gitu. Saya pikir beberapa poin terkait dengan assessment, lalu kemudian kesiapan diri, lalu kemudian kita harus tahu bahwa kita punya mah atau enggak, atau berpotensi akan tipes atau enggak, atau kita harus siapkan hal-hal lainnya, itu penting. Di luar itu, kalau kita mengikuti kapal penangkap ikan yang melaut ke perbatasan, itu harus berhati-hati banget. Kenapa? Karena seringkali kita dikoceh oleh nahkodanya, bilangnya sih cari ikan di perbatasan ya gitu. Tapi malam-malam dini hari kadang, loh kok udah ke agak Papua Nugini nih gitu. Jadi agak was-was juga dan itu antara apa ya, kalau saya sebut kita bertaruh nyawa di situ. Ya kalau kita selamat ya bersyukur, tapi kalau kita ketangkap sebagai jurnalis kan itu ilegal ya.
kita bisa ditangkap juga karena dianggap ikut terlibat penangkapan ilegal gitu. Kita bisa ditangkap juga dan bisa dibawa ke darat gitu. Jadi penting memperhatikan aspek hukum dari proses jurnalistik yang dilakukan oleh kawan-kawan sebelum teman-teman liputan ke lapangan gitu. Nantinya kawan-kawan mungkin akan bisa lebih memahami sejauh mana kemudian kemampuan kita sebagai jurnalis untuk melihat hal-hal yang beresiko. Jika memang kita tidak mampu berdasarkan asesmen diri tadi, sebaiknya undurkan diri untuk melakukan liputan agak beresiko. Jangan memaksakan. Lagi-lagi kalau di AJI atau teman-teman jurnalis sering bilang, jangan tidak ada nyawa seharga berita. Jadi kalau teman-teman sudah melihat asesmen dirinya bahwa ini sangat beresiko tinggi, sebaiknya undurkan saja untuk meliput hal-hal yang beresiko tinggi. Tapi kalau merasa bahwa ini masih aman, lakukan saja dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya saya keredaksian saya, orang yang harus saya hubungi setiap saat mengabarkan bagaimana peristiwa demi peristiwa yang saya alami. Saya bahkan pernah, karena ada isu bahwa ada penyelundupan burung dilindungi menggunakan kapal perang angkatan laut. Jadi saya mau tidak mau harus ketika itu kita pantau kapalnya, kita sudah berada di darat, otomatis saya harus menghidupkan GPS live ya kalau di WA, agar saya dan juga orang teman saya di redaksi tahu di mana posisi saya berada. Dan itu penting, jangan sampai kita kehilangan jejak dan kemudian kita hilang begitu saja. Dan lagi-lagi perhatikan keselamatan diri dengan memperhatikan asesmen diri itu. Itu aja mungkin kalau dari saya. Oke, bisa ditambahkan Mas Ade. Ya, ya bagus banget pertanyaannya. Aku mungkin nambahin sedikit aja sih tadi Mas Somad udah lengkap. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih, itu hal yang harus dipersiapkan dengan matang ya, terutama antara newsroom dan kita yang akan pergi ke lapangan gitu. Dan mungkin lebih ke hal yang teknis ya kalau kayak gitu tuh dalam bayangan saya. Yang jelas sih kalau dari pengalaman saya pribadi itu saya biasanya bawa telepon satelit untuk ya sinyal pasti susah ya. Tapi kan itu memang agak mahal jadi nggak wajib. Mungkin tadi dari Mas Somad mungkin udah cukup sih ya share GPS. Lalu perlindungan jurnalis perempuan tadi itu bagus sih, tapi kayaknya saya nggak ada kapasitas mungkin dari teman-teman SIEJ, Mbak Vira mungkin yang bisa menjelaskan lebih lanjut sih, tapi ya itu sangat penting sih. Mungkin itu aja. Ya itu nanti bisa jadi bahan diskusi di sesi kedua begitu ya. Oke kalau gitu Mas Abdillah sama Mbak Stefani aja nanti kasih respon yang pertanyaan Mas Rangga gitu ya. Aku duluan nih. Iya, jadi kawan-kawan kita di Greenpeace dapat banyak pertanyaan dalam 2-3 tahun belakangan. Ngapain Greenpeace ngurus-ngurus politik gitu loh. Ngapain harus bicara kebijakan gitu. Ya karena semua masalah itu berasal dari parlemen sana gitu, dari Senayan sana gitu. Bagi-bagi kuenya di situ dan segala macam gitu. Kemudian ya saya mau coba kembali ke pertanyaan yang tadi. Pemerintah sudah state industri nomor 1, kemudian akan menjadi prioritas. Terus pertanyaannya apakah kita apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi itu? Pertanyaan saya balik nih kan, apakah teman-teman akan diam saja melihat situasi itu? Dengan semua masalah yang tadi kita sudah paparkan, itu pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat tadi kawan kita yang dari Halmahera ya udah memaparkan bahwasanya memang indeks demokrasi kita turun itu mencerminkan bahwasanya kegagalan pemerintah dalam mengelola bangsa gitu, ketidakmampuan pemerintah mengelola bangsa ini. Kita Greenpeace juga cukup keras. Kemudian demokrasi kita bermasalah. Demokrasi itu bukan hanya soal pemilih, soal pemilu segala macam, tapi juga bagaimana pemerintah menangkap aspirasi masyarakat. Teman-teman bisa bayangkan
logika yang dipakai oleh pemerintah dalam rencana strategis pembangunan, kita tahu negara kita negara maritim, kita negara agraris. Tapi strategi pembangunannya industri gitu loh. Itu nggak nyambung gitu. Itu tidak mencerminkan apa yang diinginkan rakyat, apa yang diharapkan rakyat terhadap pemerintah. Di situ ada proses demokrasi yang putus gitu. Idealnya pemerintah yang memang dia state sebagai negara demokrasi, artinya kebijakannya memang segala sesuatunya berdasarkan apa yang dibutuhkan, dan harusnya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia adalah kebijakan-kebijakan yang mengedepankan maritim dan agraris. Karena kita berdiri di atas situasi itu. Kita berdiri, ada 3 tahapan ya peradaban manusia, perkembangan bumi itu secara geologi, biologi, dan sosial gitu. Secara geologi kita kan berada di negara, ditempatkan di atas, di bumi khatulistiwa, di Ring of Fire, negara kepulauan, dengan segala kesuburan di darat, kekayaan di laut. Itulah menjadi awal tumbuhnya kehidupan biologi. Kita punya keanekaragaman hayati. Kemudian sosialnya tumbuh di atas segala itu. Kemudian ke sini kan itu berubah. Ya, awalnya kan karena kolonialisme yang membawa itu ke sini kawan-kawan. Tapi pertanyaannya adalah, ya apakah kawan-kawan akan diam saja atau melawan gitu kan. Kalau kita Greenpeace melawan gitu. Tidak ada kata lain, kita lawan itu. Dan itu kita buktikan dan kami dengan teman-teman jurnalis melakukan itu. Dengan teman-teman jurnalis kita bekerja sama, membuat liputan bersama, investigasi bersama, dan banyak sekali kerja-kerja kita di NGO, di LSM, karena Greenpeace memang organisasi kampanye, ya kita melibatkan kawan-kawan jurnalis dan teman-teman jurnalis adalah mitra, salah satu mitra utama kami dalam bekerja. Itu kawan-kawan. Jadi ketidakmampuan pemerintah menangkap apa yang diinginkan masyarakat itu menjadi masalah utama. Kemudian kawan-kawan, saya berharap kita bisa melawannya bersama-sama. Dan ini ada momen pemilu nih gitu kan. Ini momen pemilu menurut saya adalah momen yang baik untuk kita melawan itu tadi gitu loh. Melawan apa yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Silakan dicerna pesan saya ini. Kemudian bagaimana seterusnya kita bicarakan di belakang layar nanti. Terima kasih. Silakan Mbak Steph. Baik, sebelum saya jawab dari pertanyaan Mas Rangga, saya apresiasi dulu tadi pernyataan dari Mas Samir ya. Samir. Iya, hebat sekali, semangatnya luar biasa. Semoga kita semua juga memiliki semangat yang sebesar itu untuk sama-sama menjaga laut kita. Kemudian selanjutnya saya jawab dari pertanyaan Mas Rangga. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit bagaimana kondisi sekarang. Apakah memang benar pemerintah itu sangat memprioritaskan investasi dan pembangunan industri? Jawabannya adalah benar, karena sudah di-secure juga di hukum. Jadi ada pasal di Undang-Undang Cipta Kerja maupun turunannya yang mengatakan bahwa apakah itu kawasan hutan, udah dilindungi jadi hutan lindung, hutan konservasi, apakah itu kawasan laut yang udah dilindungi dengan Marine Protected Areas atau kawasan konservasi perairan. Jika ada proyek strategis nasional, statusnya dapat berubah. Siapa yang menentukan proyek strategis nasional? Presiden. Apakah ada ketentuan yang mengatakan bahwa dalam menentukan itu harus dilibatkan partisipasi publik, harus dilibatkan masyarakat? Tidak ada. Jadi memang sekarang kondisinya seperti itu. Tapi mengapa saya coba masuk dari provision hukum dulu, saya ingin mengatakan bahwa hukum ini, apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan, itu kan artinya sangat very matters gitu. Itu artinya memang udah menentukan arah kebijakan kita sampai beberapa tahun ke depan. Karena sudah menjadi hukum positif, sudah menjadi hukum tertulis. Tetapi untungnya di Indonesia juga ada beberapa jalur-jalur untuk semacam ya memperbaiki hukum tersebut. Kita bisa judicial review atau mungkin ada beberapa cara lainnya untuk kita memperbaiki situasi ini melalui pengadilan. Walaupun mungkin ada rasa pesimis bahwa aduh peradilan kita masih kotor, hakim banyak disuap dan lain-lain. Tapi terbukti alhamdulillah ada beberapa
pulau-pulau ya Mas Afdillah ya, pulau-pulau di Indonesia yang akhirnya nasibnya terselamatkan karena putusan pengadilan yang berpihak kepada mereka. Contohnya adalah perusahaan yang sudah bertahun-tahun lamanya di pulau itu, mengotori pulau itu, merugikan masyarakat di sana, izinnya akhirnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Contohnya ada beberapa contoh seperti itu. Jadi rasanya sekarang kita perlu menaruh mungkin optimisme juga ya terhadap mungkin situasi yang seperti ini agar kita dapat berpikir apa kira-kira solusinya yang dapat kita lakukan. Contohnya adalah tadi misalnya melalui pengadilan untuk memperbaiki hukum, ataupun kalaupun tidak melalui pengadilan sebenarnya dengan influensi kebijakan lainnya pun dari kampanye, dari advokasi itu dapat berhasil juga. Oleh karena itu bagaimana jawabannya agar arah kebijakan itu menjadi lebih sesuai, arah kebijakan yang benar-benar memihak kepada aspek keberlanjutan, yang dipikirkan bukan hanya sekedar leadershipnya ataupun kebijakan kelautan perikanannya, tapi ada beberapa kondisi-kondisi lainnya yang biasanya saya sebutkan enabling conditions yang akhirnya mempengaruhi hal tersebut. 1, independensi pengadilan. 2, tadi Mas Afdillah bilang tingkat demokrasi. 4, tingginya partisipasi publik. Itu yang perlu dipikirkan karena itu nanti yang akan menentukan bagaimana kita bisa atau tidak mengarahkan kembali kebijakan yang salah menjadi benar. Oleh karena itu tadi Mas Afdillah juga bilang bahwa ini momentum pemilu ini momentum yang sangat baik untuk kita menaruh harapan kembali. Jadi mungkin pesan saya adalah jika teman-teman, karena kita semua memiliki hak untuk memilih, jika teman-teman memang ingin memilih untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, coba juga pikirkan bagaimana para calon-calon pemimpin kita atau calon-calon legislatif kita memikirkan tadi enabling conditions tadi. Apakah mereka sudah berbicara mengenai demokrasi untuk para jurnalis lebih bebas untuk bersuara? Apakah mereka sudah berbicara mengenai penegakan hukum harus lebih efektif? Hal-hal itu sangat-sangat matters karena yang tadi saya bilang semua itu adalah jalan agar kita membenarkan lagi kebijakan yang mungkin beloknya terlalu salah. Itu dari saya. Oh, ada satu solusi lagi. Solusi satu lagi adalah untuk Rangga maju menjadi presiden selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk keempat speaker yang keren dan luar biasa. Oke. Ya, bisa jadi nanti Rangga yang maju ya gitu ke periode berikutnya. Oke, baik teman-teman, karena waktu terbatas sepertinya saya nggak akan lanjut di pertanyaan ini ya, sesi pertanyaan yang kedua ya, cukup 3. Nanti kalau mau tanya lagi di belakang layar kita ya gitu. Oke, sebelum saya akhiri sesi ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Stefani, Mas Afdillah, Mas Aldi dan Mas Somad atas presentasi dan cerita yang keren luar biasa ini. Sekali lagi applause buat keempat beliau ini. Juga terima kasih kepada tim Pulitzer yang hari ini hadir ya, Mas Hari, kemudian juga Mbak Intan tadi yang sudah nggak ada ya, Mbak Intan masih ada, oke. Dan teman-teman, saya nggak akan kasih simpulan ya, karena ini terlalu luas untuk diberikan simpulan, tapi saya mengutip kata-kata yang ada kaitannya dengan laut tentunya gitu ya. Saya contek dulu ini gitu. Oke, Jalaluddin Rumi berkata, meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan. Dan saya bilang, ini saatnya anak muda berperan mengarus utamakan isu kelautan agar semakin dibicarakan. Karena banyak persoalan kelautan yang harus kita selesaikan. Sekian, terima kasih, salam lestari, mohon maaf jika ada kekurangan dan saya kembalikan waktu kepada kakak MC, kakak Vira. Terima kasih, silakan Kak Vira. Tepuk tangan untuk Mbak Noni, pengurus SIEJ yang paling pinter, sama kayak Mbak Bekti dan lain-lainnya juga. Oke, sebagai ucapan terima kasih kami meminta kesediaan Mbak Granti dari Pulitzer dan juga Mas Adit selaku ketua pelaksana dan kawan baik Pulitzer untuk memberikan kenang-kenangan berupa tanaman untuk kepada
para panelis dan pembicara. Dengan hormat kami persilahkan Mbak Stefani, Mas Afdillah dan Mas Adi dan Kang Somad. Ini adalah kenang-kenangan yang semoga abadi, memorinya abadi, ilmunya abadi dan berguna dengan umur yang lebih panjang dengan tanaman. Terima kasih dan kemudian Mbak Granti memberikan kepada Mas Afdillah dari Ocean Campaigner Greenpeace Indonesia. Dan untuk selanjutnya Mas Adit akan memberikan kepada Mas Adi sebagai jurnalis. Dan untuk selanjutnya Mbak Granti juga memberikan sama Kang Somad. Kang Somad ini bukan saudaranya Ustadz Abdul Somad tapi namanya aja sama. Mukanya mirip gak nih? Enggak ya? Oke, foto dulu katanya. Silakan. Tim dokumentasinya ada di atas. Senyum, 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 senyum. Ya. Yeah.